Korupsi jumbo kredit Sritex, ex-bos Bank BUMD terseret. Negara rugi Rp1 triliun lebih. Jakarta, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit perbankan kepada PT Sri Rejeki Isman, Sritex. Di antara para tersangka, terdapat mantan petinggi dari 3 bank milik daerah, Bank DKI, Bank BJB, dan Bank Jateng. Nilai kerugian negara akibat praktik ini ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun. Penetapan tersangka diumumkan Senin malam, tanggal 21 Juli tahun 2025, oleh Direktur Penyidikan Jampitsus, Nur Cahyo Jungkung Madio. Ia menyebut seluruh tersangka diduga terlibat dalam proses pemberian kredit tanpa analisis risiko yang memadai, melanggar prinsip kehati-hatian perbankan. Tersangka dari pihak bank antara lain ex-Dirut Bank BJB Yudi Renaldi, ex-Dirut Bank Jateng Supriyatno, dan mantan pejabat Bank DKI seperti Babai Farid Wazadi serta Pramono Sigit. Sementara dari pihak Sritex, penyidik menetapkan Alan Moran Severino, mantan Direktur Keuangan PT Sritex 2006-2023, yang diduga mengatur pencairan dana kredit fiktif. Menurut Kejagung, kredit dari 3 bank tersebut seharusnya digunakan sebagai modal kerja. Namun kenyataannya, dana digunakan untuk melunasi utang medium term notes, MTN, dan membeli aset non-produktif. Sritex bahkan diduga mengajukan invoice fiktif sebagai syarat pencairan dana. Yudi Renaldi disebut menyetujui tambahan kredit Rp350 miliar kepada Sritex meski laporan keuangan debitur tidak mencantumkan pinjaman sebelumnya sebesar Rp200 miliar. Tindakan itu dinilai mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran kredit. Babai Farid Wazadi sebagai pemutus kredit Bank DKI dinilai gagal mempertimbangkan utang jangka menengah Sritex, sementara Pramono Sigit disebut menyetujui kredit tanpa agunan real. Di Bank Jateng, Supriyatno dan 2 bawahannya diduga meloloskan kredit tanpa uji kelayakan sesuai standar pembiayaan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Dugaan kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp1.650.808.808.028. Penyidik menegaskan bahwa pengusutan masih terus berlanjut, termasuk mendalami aliran dana dan kemungkinan pihak lain yang terlibat. Kejaksaan berkomitmen menindak tegas praktik korupsi yang melibatkan elit keuangan dan merugikan keuangan negara dalam skala besar.